Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Anira Putri dengan NIM 121231112 dari jurusan S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang merupakan tugas dari mata kuliah Kimia Analisis yang diampu oleh Bapak Dr. Heri Septiakusuma SSI MT, yaitu mengenai presentation club journal yang topiknya sudah ditentukan. Adapun topik yang saya dapat mengenai gas chromatography. Maka dari itu, saya mengambil Journal of Chromatography A yang di dalamnya terdapat review artikel mengenai gas chromatography. Ya, ini mengenai recent update of the various searches originating gas peaks in gas chromatography review. Jadi isinya mengenai updatean terkini tentang dari berbagai macam searches atau sumber yang merupakan asal muasal dari ghost peaks, puncak hantu dalam gas chromatography. Ini merupakan tinjauan yang ditulis oleh Anuj Kumar dan Cahaya Sarma yang dimana mereka merupakan bagian dari Department of Paper Technology di Indian Institute of Technology, Roorkee di India. Untuk artikel infonya sendiri, review artikel ini pertama kali diterima pada tanggal 31 Agustus 2022 dan direvisi pada tanggal 25 Oktober 2022 sehingga diterima kembali pada 29 Oktober 2022 dan akhirnya tersedia online pada 30 Oktober 2022. Adapun keywords yang menunjang pada artikel kali ini yaitu ada artifacts, gas chromatography, septa, ghost peaks, and silacins. Jadi, 5 kata ini bakal sering muncul pada review artikel ini dan saling berkaitan satu sama lain, apalagi dengan topik utamanya yaitu gas chromatography. Adapun ringkasan atau abstrak dari review artikel ini yang berisi secara singkat menggambarkan apa sih isi dari review artikel ini. Yang pertama itu adalah gas chromatography. GC is a versatile tool for separating various volatile, semi-volatile, and thermally stable compounds. Jadi diawali dengan um, apa sih itu gas chromatography? Gas chromatography sendiri adalah teknik yang banyak digunakan untuk memisahkan berbagai macam senyawa yang mudah menguap, semi mudah menguap, dan tahan panas. However, the ghost peaks in the GC are now a major concern for chromatographic analysis. Namun, keberadaan puncak hantu atau ghost peak pada chromatogram GC menjadi masalah utama bagi analisis chromatografi. Ghost peaks may interfere with the analyte, leading to incorrect results, so identifying the sources generating these peaks is essential for the validated analysis of the compounds of interest. Jadi, pada kalimat sebelumnya, ghost peak ini menjadi perhatian utama yang dalam chromatography gas. Hal itu dikarenakan ternyata ghost peak ini eh, dapat mengganggu analit sehingga menyebabkan hasil yang tidak akurat. Oleh karena itu, mengidentifikasi sumber yang menyebabkan puncak hantu menjadi penting untuk memvalidasi analisis senyawa yang diinginkan. This review compiles various searches responsible for generating ghost peaks in the GC and their possible troubleshooting methods for the smooth and consistent running of the gas peak-free gas chromatography system. Yang dimana tujuan dari review artikel ini
untuk uh, mengumpulkan, compile yang menjadi penyebab munculnya puncak hantu pada gizi dan metode untuk menghilangkannya, which will be very helpful for rapid and validated analysis. Dengan menghilangkan puncak hantu, sistem gizi dapat berjalan dengan lancar dan konsisten, sehingga analisis lebih cepat dan hasil menjadi lebih tervalidasi. Jadi, eh, sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu ghost peak. Ghost peak itu merupakan ghost peak dalam kromatografi gas adalah puncak yang muncul pada kromatogram, namun bukan berasal dari komponen yang sebenarnya ada dalam sampel yang sedang dianalisis. Puncak ini mengganggu analit atau komponen yang sedang diamati atau diteliti dan menyebabkan pembacaan yang tidak akurat. Berarti di sini merupakan pengganggu dalam hasil kromatogram gas kromatografi. Eh, dari abstrak, kita akan tahu intinya dari review artikel ini itu ngebahas apa aja. Pertama ada sumber-sumber yang menyebabkan munculnya host peak atau puncak hantu pada gas kromatografi, cara mengatasinya ghost peak tersebut, dan yang dimana kalau eh, ghost peak-nya ini dapat ditanggulangi atau diketahui apa penyebabnya, itu bisa diatasi dan validasi analisisnya, hasil analisis gas kromatografinya lebih valid, lebih valid dan akurat. Selanjutnya kita akan masuk ke introduction. Jadi pada paragraf pertama ini tuh eh pada introduction ini berisi mengenai apa sih yang melatar belakangi review artikel ini dibuat. Pada paragraf pertamanya, nowadays control of unwanted peaks has been a major concern for the qualitative as well as quantitative analysis of the samples. Whose peaks are unknown or unwanted peaks, they may interfere with the chromatogram and become a concern in qualitative and quantitative analysis. Jadi, kalimat ini membahas pentingnya pengendalian puncak-puncak yang tidak diinginkan dalam kromatografi gas untuk mendapatkan hasil yang akurat. Puncak-puncak ini yang tidak diinginkan itu disebut ghost peak. Eh, Ghost peak ini dapat sangat mempengaruhi analisis kualitatif, yaitu identifikasi komponen, dan kuantitatif, yaitu pada pengukuran jumlah sampel. Nah, uh, these peaks may appear at the same retention time as that of the analyte of interest, but there may be very less resolution between the analyte and these peaks, due to which the quantitative analysis is adversely affected, as described by Siller et al. Nah, dampaknya dari puncak hantu ini dapat tumpang tindih dengan waktu retensi analit target atau komponen yang sedang diteliti, sehingga menyulitkan identifikasi atau pengukurannya yang secara akurat. Kemudian, puncak hantu dapat menyebabkan hasil kuantitatif yang tidak akurat, seperti yang dijelaskan oleh penelitian Siller et al. Yang dimana kualitatif tadi berhubungan, kuantitatif tadi berhubungan dengan pengukuran jumlah sampelnya. The ghost peaks can also be termed external peaks, artifact peaks, system peaks, pseudo peaks, vacancy peaks,
Eigen peaks, induced peaks, and spurious peaks. Di mana uh, dia ini bisa disebut dengan ini tadi, nama-nama ini tadi, nama lainnya ghost peaks. Nah, these peaks may arise from unknown impurities or artifacts within the gizi system. Jadi, apa sih yang menjadi sumber puncak hantu? Dalam paragraf pertama ini dijelasin, kalau pertama ada kontaminasi. Kontaminasi dari injektor kotor, gas pembawa, vial, tutup vial, atau sisa material dari injeksi sebelumnya. Kemudian eh, ada komponen dari sistemnya gas kromatografi, yaitu ada septum, sistem injeksi, pengatur tekanan, kemudian ada penguraian analit, yang merupakan molekul target itu sendiri dapat terurai selama analisis, menciptakan puncak hantu. Jadi molekul atau yang mau kita amati atau target itu terurai saat dianalisis itu dapat menyebabkan ghost peak. Kemudian pemilihan detektor. Pilihan detektor yang tidak tepat, misalnya spektor massa, electron capture detector, nitrogen and phosphorus detector, thermal conductivity detector, dan yang lainnya, itu dapat menimbulkan puncak hantu akibat interaksi dengan komponen detektor. Kemudian ada variasi baseline. Pada pengaturan tertentu, perbedaan tekanan gas, sampel, dan gas pembawa dapat menyerupai puncak hantu. Kemudian terdapat dekomposisi pelarut. Pelarut yang tidak stabil dapat terurai selama analisis dan menghasilkan si artifaks atau kontaminan. Kemudian ada septum gas kromatografi, di mana absorpsi berbagai macam senyawa seperti asam, alkohol, dan lain-lain pada septum dapat menyebabkan puncak hantu melalui desorpsi selama injeksi. Selanjutnya. Nah, pentingnya identifikasi sumber ini untuk memahami sumber puncak hantu sehingga hasil analisis gas kromatografi itu terbebas dari gangguan ghost peaking ini. Kemudian pada paragraf selanjutnya ini membahas tentang kenapa sih gas kromatografi septa atau septa gisinya ini dapat menyebabkan ghost peak. Itu karena gas septum gizi itu terbuat dari bahan polimer dan silika. Bahan ini dapat uh, bleeding atau bocor yang dapat menyebabkan munculnya puncak hantu pada kromatogram. Bleeding column merupakan senyawa polisiloksan yang pada fase stasioner kolom DC juga dapat terelusi keluar dari kolom dan menghasilkan puncak hantu, terutama untuk analit terelusi lambat. Puncak hantu ini dapat diidentifikasi dengan spektrometer massa berdasarkan nilai MPZ spesifiknya, tetapi tetap menjadi masalah untuk analisis kuantitatif. Jadi, em,
bagian ini ada dua sumber yang dapat menyebabkan si ghosting. Pertama itu instrumental sources dan non-instrumental. Instrumental itu berarti alat-alat yang ada di gas kromatografinya itu sendiri. Sedangkan kalau non-instrumental itu uh, dari chemical dan lain-lainnya. Contoh yang dari sumber instrumental itu ada injector port, gas pembawa, kolom atau fase stasioner, detektor. Sedangkan dari sumber non-instrumental itu ada produk degradasi sampel sama produk derivat derivata, derivatisasi sampel dan lain-lainnya. Ya, jadi pada pembahasan kali ini lebih terfokus pada non-instrumental sources, yaitu uh, selain sumber yang berasal dari instrumen gas kromatografi itu sendiri, instrumental sources, terdapat sumber lain di luar instrumen yang dapat menyebabkan munculnya puncak hantu atau ghost peak dan kontaminasi pada sampel. Sumber-sumber ini disebut sumber non-instrumental. Nah, di sini disebutin kalau degradation products, sampling containers, vials, and impurities present in the solvents itu termasuk ke kota, kategori non-instrumental sources. Sini juga nitrile gloves juga can also produce extra peaks in the chromatogram. Di sini untuk penjelasan lebih lanjutnya, produk degradasi sampel yaitu senyawa dalam sampel dapat terurai selama proses persiapan sampel atau penyimpanan. Produk uraian ini dapat terelusi bersama dengan analit yang sedang diteliti dan muncul sebagai puncak hantu pada kromatogram. Selanjutnya ada wadah dan via sampel. Wadah dan via sampel yang digunakan untuk menyimpan sampel dapat terkontaminasi dengan zat lain. Kontaminan ini dapat terelusi bersama dengan sampel dan menyebabkan puncak hantu. Kemudian ada pelarut. Impuritas yang terdapat dalam pelarut digunakan untuk melarutkan sampel juga dapat muncul sebagai puncak hantu pada kromatogram. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan pelarut dengan tingkat kemurnian tinggi untuk analisis gas kromatografi. Kemudian untuk sarung tangan nitrilnya itu, ini jarang terjadi, tapi dapat menyebabkan kontaminasi dan munculnya puncak hantu pada kromatogram. Sebaiknya menggunakan sarung tangan yang terbuat dari bahan lain yang tidak mudah terkontaminasi seperti sarung tangan latex. Jadi dari situ kita juga udah uh, dapat mengambil cara mencegah munculnya puncak hantu dari sumber non-instrumental, yaitu uh, untuk meminimalkan munculnya puncak hantu itu dapat menggunakan teknik persiapan sampel yang tepat untuk meminimalkan degradasi sampel. Terus wadah dan file sampel itu harus dibersihkan dulu sebelum digunakan, harus dalam keadaan bersih. Gunakan pelarut dengan tingkat kemurnian yang tinggi untuk analisis gas kromatografi dan hindari penggunaan sarung tangan nitil saat menangani sampel, terutama untuk sampel yang sensitif. Kemudian non-instrumental sources juga ini terbagi lagi menjadi autosampler, vials, solvent, and glasswares. Uh, Selain dari produk degradasi sampel itu sendiri, kontaminasi dari luar sampel juga dapat menyebabkan munculnya puncak hantu atau ghost peak pada kromatogram. Kontaminasi ini
dapat terjadi selama persiapan dan penelitian sampel. Pertama di situ ada dari vialsnya itu sendiri, dari preparation dan handling as well, dari persiapan sama saat penelitiannya. Pertama itu kontaminannya itu berasal dari the vial caps atau tutup vial. Tutup vial ini dapat menjadi sumber kontaminasi seperti yang dilaporkan dalam catatan teknis oleh ISTEC. Puncak hantu akibat tutup vial ini terlihat mirip dengan puncak hantu yang berasal dari septum gizi atau gizi serta. Untuk memastikan sumbernya, Anda dapat menjalankan instrumen tanpa injeksi. Jika puncak hantu menghilang, maka sumbernya kemungkinan besar adalah tutup vial. Yang kedua, itu ada compatibility of the vial cap should be checked with the injection rinsing solvent. Yaitu kesesuaian tutup vial dengan pelarut bilas injeksi. Pastikan kesesuaian tutup vial dengan pelarut yang digunakan untuk membilas injektor. Jika tidak sesuai, puncak hantu dari kontaminan dapat meningkat seiring dengan jumlah injeksi karena konsentrasinya semakin tinggi. Selanjutnya itu ada pengaruh dari yang dapat menyebabkan waste peak itu ada the vial insert, ini mana dalam kasus ini jarang terjadi. Vial insert digunakan untuk menginjeksikan sampel bervolume kecil dapat menyebabkan lebih banyak puncak hantu. Hal ini disebabkan oleh gas polimer yang digunakan untuk mendorong insert ke atas. Kemudian ada the organic solvents, yaitu larut organik. Larut organik digunakan dalam persiapan sampel juga menghasilkan puncak hantu pada kromatogram. Kemungkinan penyebabnya adalah degradasi pelarut tersebut di port injektor. Kemudian ada uh, organic impurities, impuritas pelarut organik, itu berbagai pelarut organik seperti asetronitril, metanol, etanol, dan lainnya dapat mengandung pengatur organik. Pengotor ini dapat menyebabkan puncak hantu. Jadi pelarut organik ini mengandung kontaminan. Jadi tingkat kemurniannya tidak tinggi. Kemudian also solvent mismatching with the stationary phase can generate ghost peak. Jadi itu ada kesesuaian pelarut dengan fase stasioner. Tidak sesuai pelarut dengan fase stasioner, kalau gas kromatografi juga dapat menimbulkan puncak hantu. Misalnya beberapa diklorobenzil dapat muncul jika pelarut-pelarut diinjeksikan ke dalam fase stasioner keluar. Nah, dari itu, dari paragraf-paragraf ini, pada poin 2.2.1, itu cara pencegahannya, kita bisa simpulkan menggunakan vial dan tutup vial yang bersih dan berkualitas tinggi. Pastikan kesesuaian tutup vial dengan pelarut gelas injektor. Pilih pelarut dengan tingkat kemurnian tinggi sesuai dengan analisis gas kromatografi. Sesuaikan jenis pelarut dengan fase stasioner kolom gas kromatografi. Bersihkan peralatan ge- gelas, glasswares itu secara rutin. Em, Selanjutnya itu ada various chemicals pada poin 2.2.2. Some chemicals generate spurious peaks in the chromatogram and may have different definite or indefinite sources. However, they may or may not interfere with DNA life. Jadi, uh,
Ini tentang beberapa chemicals atau senyawa yang bisa menghadirkan atau menimbulkan si ghosting. Nah, ini punya sumbernya itu terdefinisikan dan tidak definitif. Yang pertama definitif itu sumber pasti dari puncak tersebut diketahui. Misalnya kontaminan tertentu atau bahan yang digunakan dalam gas kromatografi. Sedangkan in, indefinite atau tidak definitif, sumber dari puncak tersebut tidak jelas atau sulit teridentifikasi. Nah, terus untuk dampak pada analita itu sendiri dapat mengganggu atau tidak mengganggunya itu puncak hantunya ini dapat mengganggu atau tidak mengganggu si analit yang sedang diamati. Pada 2.2.2.1 yaitu perincian dari first chemicals itu ada acids and bases, yaitu asa dan basa. Ada gas kromatografi. Eh, Pada bagian ini membahas bagaimana asam dan basa dapat menyebabkan puncak hantu atau ghost peak pada kromatografi gas. Walaupun puncak hantu ini tidak selalu mengganggu analisis, namun dapat menurunkan kinerja kolom gas kromatografi. Nah, di sini ada um, particular study, di mana larutan asam fosfat 2% yang telah diabsorpsi sebelumnya dengan suplai air diinjeksikan ke kolom gas kromatografi. Setelah penambahan air, asam fosfat terdesorpsi dan terelusi sebagai puncak hantu. Asam fosfat tidak mengganggu deteksi komponen utama sampel. Yang dimana dijelasin oleh Kimball et al. Itu fenomena ini eh, terdapat situs aktif pada injektor port dan pada kolom gas kromatografi. Senyawa polar seperti asam bebas dapat terabsorpsi pada situs aktif ini. Ketika pelarut polar kuat seperti air dimasukkan, asam terabsorpsi dan muncul sebagai puncak hantu. Nah, untuk faktor yang mempengaruhinya itu uh, depends on relative strength of the acid and gas solid cohesion. Nah, ini berarti kekuatan relatif asam dan tumbukan gas padatan berbanding terbalik dengan berat molekul. Jadi dapat kita ambil munculnya puncak hantu dipengaruhi oleh polaritas pelarut dan namanya analit diinjeksi tanpa pemisahan splitless injection. Injeksi terbagi atau split injection dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini karena tidak memunculkan puncak hantu. Nah, fenomena ini serupa juga dengan basa, yang dimana diamatin itu pada trimethyl lamina. Suntikan air suling setelah injeksi basah ini menimbulkan puncak hantu. Masalah ini dapat diatasi dengan melapisi larutan KOH di net gas kromatografi. Kemudian juga eh, beberapa
Senyawa non-volatil yang tertahan di kolom dapat menyebabkan puncak hantu. Penginjeksian rutin larutan asam format dapat membantu mengatasi masalah ini. Asam format mencegah pembentukan puncak hantu tanpa mengganggu analisis. Kemudian, eh, asam format dapat mencegah pembentukan puncak hantu dan tiling peak yang disebabkan oleh absorpsi asam lemak rantai pendek yang belum diderivatisasi. Nih. The acid-generated ghost peaks occur at the tailing of the Nalite Peak, which interfere with quantitative analysis. Kemudian itu ada em, itu menjelaskan dalam beberapa kasus puncak hantu yang dihasilkan oleh asam dapat muncul di bagian tailing peak analit sehingga mengganggu analisis kuantitatif. Kemudian itu ada dampak sampel yang mengandung air, containing water. Sampel yang mengandung air dapat mengubah pembukaan fase stasioner kolom dan mempengaruhi pemisahan. Dekomposisi asam asetat di air dapat mengubah afinitas fase stasioner, sehingga produk dekomposisi terevolusi lebih lambat dari peak asam asetat. Eh, jadi, beberapa teknik seperti injeksi terbagi dan penggunaan asam format dapat membantu eh, mengatasi masalah gospik ini. Kemudian ada poin 2.2.2, yaitu derivatisasi. Derivatisasi dalam kromatografi gas adalah proses kimiawi yang dilakukan untuk mengubah struktur molekul analit komponen yang ingin diukur sebelum diinjeksikan ke dalam gas kromatografi. Nah, tujuan utamanya derivatisasi ini lebih mudah menguap, volatile, lebih mudah terdeteksi, lebih stabil, dan lebih mudah dipisahkan. Derivatization is only necessary when the analytes are not sufficiently volatile for direct gizi injection. Nah, ini membahas tentang bagaimana derivatisasi dapat menyebabkan munculnya puncak hantu atau ghost peak pada kromatografi gas. Dari derivatisasi diperlukan ketika analit tidak cukup mudah menguap untuk diinjeksikan langsung ke gas kromatografi. Namun, derivatisasi terkadang menghasilkan artefak pada atau kontaminan pada gas kromatografi. Untuk dampak derivatisasi pada analisis kuantitatif, suatu studi menunjukkan ketidaksesuaian hasil kuantitatif antara metabolit monoamina terderivatisasi dan tidak terderivatisasi. Hal ini karena produk derivatisasi sempurna dan asam 5 hidroksindolaiasetik menghasilkan fragmen pada M
Z291, sedangkan produk yang terderivatisasi itu pada fragmen 292. Untuk solusinya ini, gunakan ion monitoring selective SIM atau SIM dengan lebar SIM minimum dapat menjadi pilihan yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini. Syaratnya, mutu retensi produk terderivatisasi dan tidak terderivatisasi harus sama. Kasus lainnya itu melaporkan munculnya puncak hantu selama proses rekonstitusi dalam pelarut organik murni saat melakukan replikasi injeksi untuk menganalisis telezapin dalam serum manusia. Kemungkinan penyebab puncak hantu ini adalah silanisasi pengotor yang dalam sampel atau yang dihasilkan selama persiapan sampel. Namun, penyebab utamanya tidak diteliti lebih lanjut dalam penelitian tersebut. Did not investigate the primary cause. Eh, Kemudian ada agen derivatisasi itu BF3MOH, MEOH dapat menghasilkan puncak hantu dari asam lemak yang mengandung oksigen siklik dan tak jenuh ganda. Hal ini terjadi karena BF3 bersifat sebagai asam Lewis yang dapat mengubah sifat ketidakjenuhan pada asam lemak. Perubahan ini menyebabkan terbentuknya berbagai produk samping yang muncul sebagai puncak hantu pada kromatogram. Nah, penyebab lainnya itu ada sisa analit yang tidak terderivatisasi terdeposit di linear gas kromatografi atau kepala kolom undercolumn. Atau juga ada konsentrasi atau volume agen derivatisasi yang selalu tinggi. Beberapa agen derivatisasi digunakan dalam jumlah berlebih bandingkan analit seperti yang dilaporkan oleh uh, Sega et al. Saat mengubah asam metil fosfonat menjadi metil esternya. Adsorpsi produk yang terdiver yang terdevartisasi atau tidak terderivatisasi pada Jack Report. Hal ini dilaporkan oleh Bloom et al. Saat menganalisis produk hidrolisis mikotoksin seperti Verucarol, produk tersebut terabsorpsi dan menyebabkan pecah jantung. Meskipun jarum suntik dicuci, gelas dibersihkan, larut diganti, dan kolom diganti. Solusi untuk masalah tertentu, puncak hantu tersebut injektor port dibersihkan dengan seiring menginjeksikan campuran aseton dan agen derivatisasi. Perbandingannya 1:3 untuk menghilangkan sisa verucarol. Uh, Pencucian dengan air dihindari untuk mencegah degradasi produk uh, derivatisasi. Kemudian
Dampak konsentrasi agen derivatisasi itu konsentrasi agen derivatisasi yang tinggi dapat menyebabkan puncak hantu. Sebagai contoh, derivat laktosa terlalusi sebagai sisa injeksi sebelumnya karena konsentrasi tinggi derivat yang terbentuk. Hal ini meningkatkan beban analit pada fase stasioner sehingga kolom perlu diganti setelah 10-15 kali eh, siklus injeksi. Untuk dampak antioksidan DHT, butil hidroksitoluena sebagai antioksidan selama derivatisasi, metilisasi asam lemak pada minyak ikan, produk makanan, dan sampel patologis dapat menghasilkan puncak hantu. Puncak hantu ini berasal dari isomerisasi, hidroksilasi, dan metoksilasi BHT. Konsentrasi puncak hantu ini jauh lebih rendah tidak ada jika tidak ada lipid, karena adanya asam lemak tak jenuh ganda dalam lipid dapat mendorong reaksi radikal bebas. Terus ada juga organic solvents contain stabilizer, which may also form derivatized products. Nah, itu dampak dari stabilator pelarut organik. Pelarut organik tertentu mengandung stabil yang dapat terderivatisasi dan muncul sebagai puncak hantu. Sebagai contoh, pada Johnson eh, et al., Badan Johnson et al., mengamati etil ester asam lemak sebagai artifacts saat menganalisis lipid menggunakan kloroform yang distabilkan dengan etanol. Nah, dampak produk sampingan derivatisasi itu produk sampingan dari reaksi derivatisasi juga dapat muncul sebagai puncak hantu. Dalam sebuah penelitian, metionin dan tiramin tidak dapat dikuantifikasi karena berealusi bersama dengan puncak hantu saat menganalisis senyawa amino dalam buah dan sayuran. Beta-lain menggunakan gas kromatografi dengan FID dan NS. Meskipun sumber pasti puncak hantu tersebut tidak dijelaskan dalam penelitian, kemungkinan besar berasal dari produk sampingan derivatisasi alkali. Sedangkan dampak sampel yang tidak terderivatisasi senyawa dalam sampel yang tidak terderivatisasi terkadang muncul sebagai puncak hantu juga. Selanjutnya ada potential surges. Pada 2.3 ini berbagai yang dapat berpotensi sebagai sumber
non-instrumental dari munculnya ghost peak. Pertama itu, the ghost peak related due to chemical reaction, decomposition, matrix, additives, sample pretreatment, and dimerization, tautomerization, dan lain-lain. Pertama, reaksi kimia yang terjadi di dalam gas kromatografi seperti dekomposisi analit atau interaksi dengan matriks, sampel, atau zat aditif dapat menghasilkan pecahan batu. Pelakuan sampel saat preparasi sampel seperti ekstraksi atau derivatisasi terkadang dapat menyebabkan terbentuknya pecahan batu. Proses fisik, dimerisasi, tautomerisasi, dan proses fisik lainnya juga dapat memunculkan puncak hantu. Nah, dampak puncak hantu itu ada yang tidak mengganggu. Beberapa puncak hantu tidak mengganggu identifikasi atau kuantifikasi analit target. Dalam kasus ini, analis mungkin tidak perlu mencari tahu penyebab atau menghilangkan puncak hantu tersebut. Contohnya, puncak hantu besar pada yang berasal dari sistem gas kromatografi oleh Rapa-Montol et al. Yang diamati oleh Rapa-Montol et al. Saat menganalisis pestisida organoklorin dalam susu, tetapi penulis tidak memiliki penyebabnya karena puncak tersebut tidak mengganggu analisis pestisida. Terus kedua itu ada mengganggu. Puncak hantu dapat menjadi masalah jika mengganggu analisis kuantitatif. Bentuk gangguannya pertama itu ada carry over, yang dimana sisa analit tertinggal di kolom setelah injeksi sebelumnya dan muncul sebagai puncak hantu pada injeksi berikutnya. Hal ini dapat terjadi karena konsentrasi analit lebih tinggi pada injeksi atau absorpsi analit yang kuat pada fase stasioner. Solusinya, menginjeksikan bahanku beberapa kali dapat mengurangi carryover. Jadi, dibersihkan dengan larutan bahanku. Kemudian ada akumulasi. Senyawa lain dalam sampel dapat terakumulasi di kolom dan muncul sebagai puncak hantu pada injeksi berikutnya. Contohnya, diethylene glycol (DG) dalam mangga menyebabkan efek boosting karena terabsorpsi oleh komponen lain dalam mangga. Kemudian, studi yang dilakukan oleh Saver et al. Itu menunjukkan bahwa dimetil sulfida terurai menjadi asam sulfat pada suhu tinggi di Jackson port. Namun, puncak hantu ini tidak mengganggu analisis hasil analit target. Sampel air yang diklorinasi menghasilkan puncak hantu kecil berupa kloroform. Puncak ini berasal dari hidrolisis intermediate terklorinisasi yang terbentuk di inject port. Puncak ini muncul setelah injeksi pertama pada ekstrak sampel anggur, kemudian menghilang setelah injeksi kedua. Kemudian itu ada kerusakan analit dari sumber lain puncak hantu pada chromatography gas. The external peaks were also generated by the breakdown of particular analytes. Pengurahan analit, suhu tinggi dan komponen tertentu pada gas kromatografi dapat menyebabkan analit tertentu terurai dan menghasilkan puncak tertentu. Kemudian
kontaminasi jarum suntik, dan mekanisme injeksi sebagai sumber puncak hantu pada GCFIT yang dijelaskan oleh Abruzzi et al. Dia menemukan dua puncak hantu dengan waktu retensi yang sama seperti CO dan CO2 muncul pada analisis sampel udara sintesis yang hanya mengandung N2 dan O2. Penyebabnya kontaminasi jarum penyebabnya disebabkan oleh kontaminasi jarum suntik oleh udara ambien saat memindahkan sampel ke injektor gas kromatografi. Solusinya adalah penggunaan jarum suntik khusus untuk mengatasi masalah ini. Terus matrix may be responsible for this suppressed peaks, di mana matriks ini juga dapat em, menimbulkan atau menyebabkan adanya ghost pics. Matriks sampel seperti senyawa mengandung sulfur dan klorofil pada sayuran dapat menyebabkan munculnya puncak hantu pada waktu latensi yang sama dengan analit target. Terus, in few cases, ghost pic can be generated due to some additives. Jadi, uh, aditif sebagai sumber puncak hantu pada gas kromatografi. Aditif yang dapat menghasilkan puncak hantu itu ada tensida, inhibitor, polimer, dan aditif lain seperti stabilisator, dan lainnya. Nah, solusinya adalah menjalankan banko sampel tanpa analit sebanyak 3 kali dan mengurangi luas area puncak pada kromatogram sampel dengan luas area puncak pada banko. Mengembangkan metode pemisahan untuk memisahkan puncak hantu dari puncak analit. Namun, metode ini mungkin memerlukan usaha lebih lanjut. Terus, ada the ghost peak can be observed in multi-dimensional gas chromatography. Um, Studi kasus yang dilakukan oleh Lung et al. Melaporkan adanya puncak hantu pada analisis senyawa light oxygenated menggunakan MDGC atau multidimensional gas chromatography. Puncak hantu tersebut teridentifikasi sebagai para-diklorobenzen yang muncul bersama metanol hanya pada kolom kedua. Katup selenite yang digunakan untuk pengalihan aliran diduga sebagai sumber utama muncul puncak hantu ini. Namun mekanisme pasti pembentukan belum dapat dijelaskan. Jadi MDGC pun rentan terhadap munculnya puncak hantu. Penelitian ini menunjukkan bahwa komponen instrumen seperti katup sunlight dapat menjadi sumber puncak hantu. Nah, ini berarti dari instrumen sources. Kemudian ada dimmer of analyte creates chromatographic artifacts. Dimmer analit adalah molekul analit yang berkaitan dengan molekul analit lainnya. Ikatan ini dapat menghasilkan artefak kromatografi yang muncul sebagai puncak hantu. Terus ada tautomerisme. Adalah kemungkinan suatu molekul untuk berpindah antar
struktur isomer fungsional yang memiliki atom dan ikatan kimia yang sama. Pergeseran antar bentuk tautomer dalam terdeteksi sebagai puncak hantu pada kromatogram gas kromatografi. Kemudian, uh, different developments in gas chromatography have been done to expand the application of conventional gas chromatography and new techniques like correlation gas chromatography, two-dimensional gas chromatography, and pyrolysis gas chromatography. Untuk kromatografi gas dua dimensi itu teknik cryotrapping, pendinginan kolom menggunakan nitrogen cair atau karbon dioksida, berpotensi menghasilkan puncak hantu dan mengganggu komponen utama. Kemudian, uh, untuk kromatografi gas pirolisis dapat saat ini untuk karakterisasi molekul besar dengan cara mencegahnya menjadi fragmen-fragmen kecil yang khas. Pyrolyzer digunakan untuk menguraikan sampel, namun pyrolysis kapiler digunakan untuk transfer hasil pyrolysis ke dalam gas kromatografi dapat terkontaminasi squalene dari minyak pada jari dan fosfat dari sarung tangan nitril. Kontaminasi ini dapat menghasilkan puncak hantu pada kromatogram, sehingga menggunakan utilitas tambahan yang memungkinkan analisis tanpa memasukkan kolom ke dalam injektor dengan menghubungkan kromatografi gas pirolisis dihubungkan langsung ke kolom gas kromatografi. Kemudian kromatografi gas korelasi yaitu yang dilakukan penelitian pada oleh Engelsma et al. Membahas tentang terbentuknya puncak hantu pada kromatografi gas korelasi terutama menggunakan perangkat modulasi kimia. Jadi, pada kesimpulannya, kromatografi gas adalah instrumen yang sangat kuat untuk menganalisis berbagai macam senyawa, terutama jika dikombinasikan dengan detektor yang sesuai. Namun, kehadiran puncak hantu ghost peak pada kromatogram dapat mempersulit analisis. Puncak hantu ini berasal dari berbagai sumber, baik instrumental maupun non-instrumental. Adapun sumber non-instrumental meliputi via autosampler, septa, pelarut tidak murni, dan lain-lain. Bahan kimia seperti agen derivatisasi, asam, basa, dan lain-lain juga dapat menjadi sumber puncak hantu. Em, jenis puncak, ha- puncak hantu yang berasal dari sumber non-instrumental biasanya spesifik untuk analisis tertentu atau berasal dari penanganan, misalnya penyimpanan sampel yang tidak tepat. Sekian, apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.